Kalau Anda marah, saya anti karismatik. Terus Anda anti apa? Anti Patrick Smith karena Patrick Smith anti karismatik? Jadi begini saudara. Sebenarnya gue tuh nggak anti karismatik. Swear. Gue anti sama apa yang kita semua anti sebenarnya, yaitu ketidakbenaran. Meskipun sebenarnya memang ya kita sendiri masih relatif dengan ketidakbenaran ini. Apa yang benar, apa yang nggak benar, banyak yang masih relatif. Memang banyak kebenaran yang sama, semua setuju, seperti kebenaran yang bersifat matematis dan terukur. Seperti matahari itu panas, 1 tambah 1 sama dengan 5. Jangan protes. Kalau aku mau bilang demikian bagaimana? Kalau aku mau jawabannya 5 kenapa? Suka-suka gue dong. Pusing amat sih kalian. Nah, kamu pasti gak seneng dengan klip berwarna putih abu-abu tadi. Intinya orang gak bakalan senang dengan sesuatu kesalahan. Nah, sebenarnya banyak sekali kebenaran yang bersifat sangat relatif di antara manusia. Itu adalah kebenaran yang sulit terukur. Seringkali ini berkaitan dengan ilmu sosial. Dalam ilmu sosial kita tidak pernah punya standar yang sepakat. Seperti contoh Pancasila aja ya. Anda pikir semua orang Indonesia itu sudah setuju dengan Pancasila? Maaf bos, orang-orang yang kemarin mukulin Ade Armando itu nggak ngerti apa itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam ranah kekristenan juga, kita semua punya satu pedoman yaitu Alkitab. Dan harusnya kita semua sudah sepakat bahwa Alkitab itu sudah final. Meski memang banyak yang tidak sepakat dengan berkata bahwa Alkitab sudah ditambahkan, dikurangi. Tidak semuanya adalah firman, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Namun intinya bahwa pedoman agama Kristen, agama yang sah di bangsa ini adalah Alkitab. Kitab suci merupakan pedoman bagi suatu agama. Dan rata-rata kitab suci setiap agama mengajarkan dua aspek penting, yaitu pertama bagaimana kitab itu mengenalkan Tuhan yang disembah di agama itu. Yang kedua, bagaimana kitab itu mengarahkan umatnya untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan atau dewa yang dikenalkan oleh kitab itu. Kekristenan pun sebenarnya memiliki basic yang sama. Alkitab menjadi dasar yang dari mana kita mengenal Allah yang kita sembah, tetapi juga menjadi standar tentang bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kekristenan. Sama seperti agama lainnya, Alkitab juga memberikan panduan tentang bagaimana struktur sistem dalam agama Kristen. Seperti Paulus yang menjelaskan tentang perjamuan kudus, menjelaskan tentang bagaimana penatua dan diakin harus dipilih, bagaimana Timotius harus mengatur jemaat, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa kekristenan memiliki standar dan pedoman, dan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, setiap kita individu per individu, kita berkewajiban mempelajari agama kita dan Alkitab kita, dan kita berkewajiban menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari Alkitab ini. Dan kita semua harus sepakat bahwa Alkitab tidak bisa hanya dibaca begitu saja, melainkan ada kaidah dalam merenungkan firman Tuhan. Ini pun relatif ya saudara, karena ada banyak orang yang bilang bahwa nggak perlu tafsir-tafsir. Intinya yang saya mau sampaikan adalah kita tidak mungkin membuat seseorang selalu sama dengan pendapat kita dalam seseorang tersebut mengimplementasikan penafsirannya. Satu-satunya jalan atau solusi agar supaya kita tidak ada perdebatan ialah bahwa kita harus tunduk pada kesepakatan iman bersama dalam tradisi gereja, teologi, ajaran, dan praktik yang kita jalani dalam kehidupan bergereja. Kalau Anda membantah saya lalu mengatakan, kalau saya nggak mau, emangnya kenapa? Kalau saya mau buat tafsir saya sendiri dan nggak sejalan dengan dogma, dengan ajaran Kristen yang ada, yang mula-mula, emangnya kenapa? Suka-suka gue dong. Nah, kalau Anda punya pikiran seperti itu, maka Anda harus fair dengan orang yang mengkritisi Anda secara habis-habisan. Karena bagaimanapun juga, ketidaksetujuan Anda untuk taat dan setia pada tradisi gereja yang sudah diajarkan dan diturunkan secara turun-temurun merupakan bentuk kritisi Anda terhadap tradisi dan ajaran itu. Maka jangan mengatakan stop menghakimi kepada orang yang kritis dengan ajaran yang menyimpang dari tradisi. Karena yang membuat kita kritis bukan karena kita kritis sebenarnya, tapi karena Anda yang sudah kritis terlebih dahulu dengan cara Anda tidak setuju dengan tradisi, doktrin, dan ajaran gereja yang ortodoks turun-temurun. Tentang apa itu Tritunggal, sudah diajarkan. Anda bilang itu gak perlu. Anda bilang Jesus only, no Tritunggal. Tentang doktrin Kristus adalah Allah, sudah diajarkan. Anda bilang Yesus bukan Allah. Sudah dibilang Roh Kudus itu tertib dan teratur. Anda bilang Roh Kudus itu bebas, bisa membuat orang kejang-kejang, bisa membuat orang lompat-lompat sampai lupa diri. Jadi siapa yang kurang ajar? Saya yang kalian tuduh anti karismatik karena menyerang ajaran-ajaran dan praktik di dalamnya, atau kalian yang mengatakan bahwa praktik dan ibadah yang teratur itu nggak ada urapan? Pendeta yang nggak bisa mujizat itu nggak diurapi. COVID-19 bisa dihardik.
Sepatu bisa mengalirkan urapan. Baptis harus dewasa, harus selam, bisa 2 kali. Semua itu bertentangan dengan iman ortodoksi yang sudah ada jauh sebelum ajaran Kristen free thinker kalian muncul, bray. So, saya anti karismatik? Enggak, saya cinta karismatik. Kalau karismatik mau back to the Bible, kembali ke Alkitab yang sudah diperjuangkan tafsiran dan sistematikanya secara komprehensif dan bertanggung jawab oleh para bapak gereja, para reformator, bahkan mereka sampai berdarah-darah memperjuangkan kekristenan yang sesuai Alkitab ketika penyelewengan terjadi bahkan oleh orang Kristen abad pertengahan sendiri. Anda mencoba mengulangi menyelewengkan ajaran-ajaran Alkitab yang sudah diteliti dan dirumuskan oleh para pendahulu, dan Anda memprotes kami yang bereaksi atas kearoganan Anda. Saya cinta karismatik. Saya cinta semua orang Kristen. Semua orang Kristen yang dengan mau rendah hati, mau mempelajari dengan baik ajaran bapak-bapak gereja, dan mencoba memahami mana kebenaran yang dapat bertanggung jawab, mana praktik ibadah yang baik, yang kejang-kejang dengan bahasa yang tidak ada artinya, atau ibadah yang teratur, yang khidmat, yang diatur dan dipersiapkan dengan baik untuk Tuhan yang senantiasa menginginkan dan menghendaki keteraturan, kesempurnaan, kebaikan. Ayo coba pikirkan.